Apa kabar adik-adik? Selamat datang di channel Arif Furqon. Belajar matematika dengan cara Superman. Diharapkan setelah menonton video pembahasan soal dari channel ini, kalian bisa memahami soal matematika dengan mudah dan cepat. Dan kalian nanti bisa sukses, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Pada kesempatan ini Kak Furqon akan melanjutkan pembahasan bahas tuntas TPS kuantitatif UTBK 2020 in English. Oke, nggak usah pakai lama, kita lanjut ke soalnya. Tapi untuk adik-adik kelas 12 yang baru bergabung di video ini, kalian bisa cek deskripsi video. Di situ sudah banyak terbahas soal-soal TPS kuantitatif yang terbaru, sehingga kalian bisa paham total. Oke yo. Oke, sekarang nomor 18. Seperti biasa kalian bisa coba dulu soalnya, di pause, kemudian 20 detik di play lagi, lihat pembahasan. Oke. Oke, sekarang kita bahas. Nah, ini ada in the diagram, what is the length of AB? Panjangnya AB. Jadi kalau pertanyaan kayak gini itu cukup dan tidak cukup, kalian fokus pada pertanyaannya dulu ya kan. Pertanyaannya adalah mencari AB. Oke. Kemudian disediakan BE sama dengan 3. Oke, BE-nya 3. Oke. Nah, ini cukup enggak untuk menjawab nilai AB? Sedangkan ada rumus, gini ya, Rek. Jadi Kak Furqon punya rumus. Jadi kalau kita mencari segitiga yang ini dulu, jadi nanti ada rumus gini ya, DE kuadrat, oke ya, DE kuadrat, sebentar, oke, ada DE kuadrat itu sama dengan BE dikali dengan CE, gini ya. Kemudian begitu juga segitiga yang ini, segitiga ABC, sehingga kita bisa memanfaatkan BD gitu ya. BD kuadrat, oke ya. Itu sama dengan Ya, AD dikali CD. Ini ya. Ini ada rumus ya kan. Rumus Superman. Ya, rumus Superman. Ini kita manfaatkan. Oke. Jika yang hanya diketahui BE saja, BE itu sama dengan 3, sehingga kita mau mencari AB itu sangat tidak mungkin, ya kan, hanya satu sisi. Jadi ini tidak cukup, Rek. Oke, tidak cukup. Oke, sekarang lanjut kita pernyataan yang kedua. DE sama dengan 4. Nah, DE-nya mana? Ini 4. Oke, DE sama dengan 4 di sini. Oke, mampukah kita menjawab the length of AB, yang panjang AB? Jadi kalau ini 3, ini 4, ini kan otomatis 5 ya, karena ini triple Pythagoras ya kan, ini 5. Oke. Kemudian CE, CE bisa dicari pakai rumus ini gitu ya. Jadi kalau kita mau nyari CE itu bisa pakai rumus ini, DE kuadrat berarti kan 4 pangkat 2 sama dengan BE-nya kan 3 ya. 3 dikali CE gitu ya, sehingga nanti CE sama dengan 4 kuadrat kan 16 ya kan, 16 dibagi 3 gitu. CE nya sudah dapat ya, CE nya sudah dapat. Mampukah kita mencari nilai AB? Pertanyaannya bagaimana? Ya mampu. Bagaimana? Kalau CE nya dapat berarti DC nya kan gak ada kan, Rek. Jadi ini kan kita tulis 16/3. Oke, 16/3. Tapi ini kalau satu saja ini juga tidak cukup ya, Rek. Jadi kita mengira-ngira apakah dua pernyataan ini kalau digabung itu bisa nggak menghasilkan nilai AB gitu ya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa ya kan, jawabannya yang E gitu. Jadi kalau bisa ya jawabannya yang C gitu ya. Oke. Jadi kalau CE-nya sudah dapat, berarti kan DC-nya dapat ya kan, CD-nya ada ya kan, nggak usah dihitung. Jadi
Ya, dari sini kita peroleh bara CD-nya nanti ada ya kan. Ada, kita tulis ada gitu aja. CD-nya ada. CD-nya ada. Nah, kalau CD-nya ada, berarti kan kalau CD-nya ada berarti AD pasti ada nanti ya kan. AD pakai rumus BD kuadrat sama dengan AD kali CD ya kan. Berarti AD-nya juga ada ya kan. AD itu juga ada nanti. Nilainya ada. Bisa dihitung lah istilahnya, Rek. Kemudian setelah AD ada otomatis AB juga ada otomatis ya kan. Kalau AD ada kan AB-nya juga pasti ada ya kan. AB-nya juga pasti ada. Jadi kalau kita mau nyari nilai AB sehingga kita pakai Pitagoras saja. AB sama dengan AB kuadrat gitu ya. AB kuadrat itu sama dengan ya AD-nya kan ada AD kuadrat ditambah sebentar AD kuadrat oke ya ditambah karena itu sisi miring Rek ya kan ditambah BD kuadrat berarti juga pasti ada dia gitu. Berarti ada kan oke ada sehingga jawaban yang paling tepat adalah satu pernyataan nggak cukup, dua nggak cukup, tapi kalau digabung ya both statement together are sufficient, neither statement alone is sufficient. Berarti kalau dua pernyataan digabung baru cukup, kalau satu pernyataan tidak cukup. Itu ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Gampang sekali ini. Oke, kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu gitu ya. Oke. Oke, sekarang lanjut nomor 19. Oke, nomor 19. Jika ada kesulitan kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah Kak Furqan bakalan jawab satu persatu sampai paham semua gitu ya. Oke, seperti biasa kalian coba dulu, di pause dulu 20 detik, kemudian play lagi lihat pembahasan. Oke, sekarang kita bahas. Oke, nomor 19. In the figure of point C, jadi gambar di bawah ini, jika titik C kan point C is the center of the circle ya kan, circle N DB sama dengan 7, berarti C itu adalah pusat lingkaran, kemudian DB itu adalah 7 ya kan, DB itu adalah 7, berarti cari-cari ya kan. Jadi apa 7 berarti DB 7 berarti ini pasti 3,5 ya kan. Sebentar ini 3,5 ya pasti ya kan, ini kan cari-cari ya 3,5 ini juga 3,5 jadi ini sama ya kan cari-cari diameter kalau digabung gitu ya. Kalian fokus pada pertanyaannya ya kan. Kalau what is the length of DE, pertanyaannya itu mencari DE. DE oke. Jadi kita mau mencari DE cukup enggak gitu. Sekarang kita cek pernyataan nomor 1. Jika X sama dengan 60, mampukah ya kan? Mampukah kita mencari panjangnya DE? Mampukah enggak? Mampu enggak kira-kira? X-nya 60 berarti 60 berarti ini sama ya kan? Katakanlah ini berapa ya? 180 kurangi 60. 180 dikurangi 60 berarti 120 ya. 120 bagi 26. Oh, berarti ini sama sisi ya. Kebetulan ini sama sisi ini, sama ini juga X ya kan. Karena ini cari-cari ya kan. Otomatis kan sama. Ini X juga X gitu ya. Sekarang dengan ini mampu enggak? Berarti X berarti ini 180 dikurangi 60 ya 120 ya kan ya 120 ya berarti belum mampu ya kan, belum mampu meskipun ini dicari ya kan, belum mampu ini, hanya sudut saja ini karena kita tidak tahu AC dan DE ini apa CA dan DE ini sejajar atau enggak ya kan, jadi dia belum tentu sebangun, berarti ini belum cukup untuk menjawab pertanyaan mencari DE. Sekarang kita coba cek pernyataan nomor 2, DE sejajar CA. Wah, ini sejajar kalau ini sudah jelas nggak butuh sudut lagi ya kan, DE sejajar CA ini sudah jelas, kita pakai kesebangunan. Jadi nanti kesebangunannya gimana Kak? Iya gampang. Jadi nanti kita membandingkan segitiga ABC dengan segitiga DEB gitu ya. Jadi nanti kesebangunannya gini Insya Allah. Jadi ABC sebentar.
Jadi nanti BC, oke ya, BC dibanding dengan kecil besar gitu aja, atau kebalikannya juga boleh. BC per BD, oke ya, sama dengan oke ya, AC, oke, AC per DE. Ini kalau kita ngecek pernyataan 2 ya kan, ini pernyataan 2 ya kan, kita beri tanda aja biar tidak bingung ya kan, pernyataan 2. Jadi kita pakai kesebangunan ini. Kenapa kita bisa pakai ini Kak? Karena AC itu sudah sejajar dengan DE. Ini sudah memenuhi konsep dari kesebangunan. Berarti dua segitiga itu pasti sebangun. Nggak butuh sudutnya, Rek. Oke. Sudutnya pasti sama. Gitu. Oke, berarti nanti bagaimana kita nyari BC-nya kan sudah dapat ya kan. Jadi BC-nya 3,5 ya kan. BC-nya 3,5 dibagi BD-nya berapa? 7. Sama dengan AC-nya berapa? Ya 3,5 kan, cari-cari itu ya kan. 3,5 dibagi DE-nya nggak tahu loh, sudah ketemu Rek ya kan, DE-nya nggak tahu ya kan, DE-nya nggak tahu. Oke, sehingga nanti ini kita bisa coret-coret, ini kan sama ya kan. Kita coret-coret satu-satu, berarti nanti DE sama dengan DE sama dengan 7 kali 1 ya kan, 7. Dapat kita. Oke, itu jawabannya adalah 7. Oke. Ini kita mencari nilai dari DE. Sudah dapat 1 pernyataan. 2 ini sudah cukup ya kan. DE sejajar CA sudah cukup untuk mencari nilai DE. Berarti jawabannya apa, Rek? Statement 1 ya, alone is sufficient. Nah, salah ya, yang A salah. Berarti yang B jawabannya ya. Jadi 2 pernyataan pernyataan 1 belum cukup, pernyataan 2 itu sudah cukup. Sufficient itu cukup ya kan. Oke, yang B jawabannya. Oke, gampang. Oke, gampang sekali. Oke, sekarang lanjut kita nomor 20 ya kan, nomor 20. Oke. Nomor 20. Oke, seperti biasa kalian bisa coba dulu ya kan. Coba dulu 20 detik ya kan. Kemudian kalian play lagi ya kan, di pause, dicoba, di play lagi, kemudian lihat pembahasan ya. Oke, sekarang kita bahas soalnya. Oke. Is 2x min 3y kurang dari x kuadrat. Nah, jadi apakah ini kurang dari x kuadrat? Kita mau mencari ini, jadi nggak masalah ya. Jadi namanya pernyataan kan bisa bernilai benar, bisa bernilai salah ini ya. Oke, sekarang kita mau cek pernyataan yang pertama. 2x min 3y sama dengan negatif 2. Nah ini, oke kita cek. Oke, kita cek bareng-bareng. Nah, ini pernyataan yang pertama kan diberikan 2x ya kan, 2x dikurangi 3y itu sama dengan negatif 2. Oke, negatif 2. Oke. Padahal pertanyaannya kan 2x dikurangi 3y kurang dari x kuadrat ya kan. Oke. Jadi 2x min 3y itu adalah negatif 2. Berarti ini kita ganti negatif 2 ya kan. Nah, berarti negatif 2 ya kan kurang dari x kuadrat. Mampukah kita menerka-nerka ya kan, apakah ini kurang dari x kuadrat? Nah, cukup enggak menjawab pertanyaan ini, apakah 2x min 3y kurang dari x kuadrat gitu ya. Jadi ini x-nya ini, jadi kalau sesuatu bilangan baik itu negatif sama positif ya kan, kalau dipangkatkan dengan genap itu kan hasilnya itu pasti positif ya Rek. Jadi hasilnya pasti positif. Jadi ada sifat gini, ini adalah konsep dari perpangkatan saja sih. Jadi ada sifat eksponen ya kan, sifat. Jadi kalau Kak Workon punya gini, negatif sesuatu ya kan, negatif A dipangkatkan M, itu kan ada 2 kemungkinan nilainya ya.
Masih ingat? Oke, ada dua kemungkinan nilainya. Apakah? Iya, jawabannya bisa dia itu berubah menjadi positif, yaitu A pangkat M ya kan? A pangkat M. Saat apakah? Saat M-nya itu genap, gitu ya. Saat ini berlaku ini untuk M-nya genap, gitu ya. Genap. Oke, genap. Bagaimana kalau M-nya ganjil ya? Jadi negatif gitu ya. Ini jadi negatif, negatif A dipangkatkan M gitu ya. Jadi nanti ini berlaku saat M-nya M ganjil ya kan. Ganjil. Oke, M-nya ganjil. Oke. Ini adalah sifat ya kan. Ini adalah apa? Sifat eksponen ya kan. Ini sifat eksponen. Oke. Jadi pernyataan itu gimana hukumnya, Rek? Kalau negatif X pangkat 2, sedangkan kita tahu 2 itu adalah bilangan genap atau ganjil, Rek? Kedua itu iya, 2 itu adalah bilangan genap gitu ya. Ini adalah bilangan genap. Oke ya. Nah kalau bilangan genap berarti pangkatnya genap, berarti yang X kuadrat ini nilainya itu nggak mungkin negatif, Rek, ya kan. Bilangan apapun ya kan, apapun bilangan itu, katakanlah 0, negatif 1 juta ya kan, katakanlah negatif 5, negatif 6, negatif 7. Ini kalau dipangkatkan 2 itu hasilnya pasti lebih dari negatif 2 ya enggak. Jadi ini sudah cukup ya kan. Diambil X berapapun itu pasti dia nilainya itu bakalan lebih besar daripada negatif 2 gitu ya. Itu jadi pernyataan 1 ini sudah cukup untuk menjawab ini ya kan. Dia pasti kurang dari ya kan, karena dia negatif, pangkatnya genap. Kalau misalkan soalnya tak kabulkan ganti X pangkat 3 lah, ini masih belum pasti ya kan, belum pasti, tidak cukup. Kalau ini pangkat 2 atau pangkat 4, pangkat 1 juta katakanlah ya, ini sudah cukup untuk menjawab pertanyaan apakah ini kurang dari atau lebih dari. Ini sudah cukup pernyataan 1 gitu ya. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Jika X lebih dari 2, Y lebih dari 0. Nah, pernyataan yang kedua ini kan bunyinya gini, Rek. Iya, pernyataan 2 ini X lebih dari 2 dan Y lebih dari 0. Nah, ini lebih dari 2 ini kan banyak ya kan, masih bingung ya kan, masih bingung ini bebas ya kan, ini belum pasti kan. X lebih dari 2 itu bisa 3, bisa 4, bisa 5. Ini banyak ya kan, masih terbuka ya kan, soalnya ini terbuka, soalnya banyak kemungkinan ya kan. Jadi kalau sebenarnya kalau kita menjawab suatu pertanyaan itu kan dia harus tertutup, maksudnya ya ini jawabannya, atau berlaku untuk semua ya kan, berlaku untuk kayak gini kan, berlaku untuk semua. Misalkan min 2 kurang dari X kuadrat ya pasti X berapapun nilainya itu pasti dia bakalan lebih besar. Berarti pernyataan yang kedua ini masih belum cukup untuk menjawab itu ya kan. Berarti jawabannya adalah statement alone is sufficient but statement 2 alone is not sufficient. Ya, berarti jawabannya adalah yang A ya kan. Oke, yang A gitu. Gampang sekali bukan? Oke, saya kira cukup untuk pembahasan soal TPS kuantitatif UTBK 2020 in English. Tapi tetap bakalan dibahas terus soal-soal UTBK sampai menjelang tes. Untuk itu kalian wajib cekicus di channel ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe ya kan. Subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan kalian bisa mengetahui secara cepat pada saat Kak Furqon mengupload video pembahasan soal UTBK yang paling baru tentunya. Oke, share juga ke teman-teman kalian biar bisa kece kayak kamu gitu ya. Oke, jangan lupa untuk tetap berusaha, berjuang, belajar, dan terakhir adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.